Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Langsung saja ya guys, ini untuk yang kemarin minta review ataupun cara pasangnya. Pertama, ini menggunakan arm CPU PCX CPU ya, dan ini PNP, baut depan belakang yang atas ini, atas bawah ini PNP, dan yang bagian ini juga PNP. Tinggal kalian ambil ring luarnya pada arm bawaan dipindah ke sini. Untuk knalpotnya masih menggunakan knalpot standar. Untuk pemasangannya menggunakan bracket ya. Ini bracketnya seperti ini. Bracketnya kurang lebih 1 mili. Ini menggunakan plat lembaran ya, khusus bagian dudukan atas knalpot. Dudukannya seperti ini mudah ya. Ini cuma pakai mur baut ukuran 14 menggunakan ring yang depan sama belakang. Untuk bagian depan yang dudukan ke armnya ini, murnya harus dikepras ya, dikepras setengah bagian. Nah, ini yang aslinya seperti ini menjadi setipis ini ya teman-teman, jadi beda ini. Nah, oke, itu yang atas. Untuk dudukan yang bawah menggunakan lembaran sama ya, ini dibentuk seperti ini, agak segitiga seperti ini ya teman-teman, dan ini dibor sama seperti atas. Ini dibor dapat plat serta bagian depan belakang ini dapat armnya, sama menggunakan ring, menggunakan mur ukuran 14. Untuk bagian shocknya saya menggunakan DBS ya. Untuk shock sih tergantung selera kalian. Dan untuk bagian pemasangannya, bagian khususnya bagian kiri seperti ini bagian itu masih ada celahnya ya, itu. Nah, itu masih ada celahnya. Nah, seperti itu ya, masih bisa, nggak mentok ke knalpot. Untuk bracket U nya masih kayak ganjal satu ring ya itu, soalnya kalau nggak diganjal itu kurang kenceng. Sama untuk bagian kirinya seperti itu. Oke, untuk yang bagian atas, ini yang agak rumit ya, ini akan saya bongkar dulu. Untuk tampilannya sebelumnya seperti ini, dan untuk bukaannya seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi dudukannya ini saya beli plat, saya belinya di Shopee, dan ini ketebalannya, kalau untuk keterangannya 4 mili ya, ini cukup tebal. Seperti ini ketebalannya, saya belinya di sini. Dan ini dudukan ini dilas dapat rangka. Nah, udah cuma itu. Ini menggunakan baut 14 kalau nggak salah. Dan ini cuma ditutup menggunakan spons supaya tidak kotor ya. Hasil luarnya seperti ini kalau tidak ditutup. Dan ini penutupnya, ini saya menggunakan bekas ember ya, cuman ditinggal ini, dan menggunakan ditutup seperti ini, dan menggunakan baut kecil, baut yang lancip ini ya, tinggal dipasang, nanti di baut sudah tertutup rapi. Oke, pemasangannya seperti itu ya. Dan ini kalau kalian menggunakan spakbor kolong, kalian harus cowaknya ini dicowak sedemikian rupa biar bisa berfungsi ya, biar nggak kepentok sama shock ini saat main. Tampilannya seperti itu ya, itu untuk pemasangannya. Oh ya, untuk yang menempel di sini bagian depan ini saya menggunakan spakbor Aerox ya. Ini hanya tambahan saja reviewnya. Spakbor Aerox untuk pemasangannya, bagian ini harus dicowak ke dalam supaya biar masuk. Ini hanya penutup menggunakan spons biar nggak kena debu. Untuk pemasangannya ini menggunakan bracket. Kalian bisa membelinya di online banyak, dan ini menggunakan plat strip. Nah, dan untuk yang bagian ini harus didorong ke depan ya, karena ini tidak tegak lurus. Nah, supaya agak miring sini ya. Kalau plat strip jatuhnya nanti lurus. Kalau plat strip 1 nanti spakbornya agak turun maju sini. Supaya bisa sesuai seperti ini harus disambung ya, menggunakan plat strip bentuknya L nantinya, dan bisa dipasang seperti ini, nggak mentok ya. Untuk variasi lain ini dasi buta,
Ini hanya dasi buta biasa, dan ini saya menggunakan variasi bekas pipa pralon, dibuat sedemikian rupa di lubang dan dibaut biar kenceng seperti ini. Dan untuk dudukan platnya saya jepit di sini ya, di bawah. Ini hanya winglet tambahan menggunakan bekas pipa pralon juga. Untuk pemasangan pipanya seperti ini ya, plat strip seperti ini, dan ini dicantolkan ke situ ya, ditekuk, dilipat, lalu dibaut, dan ini diikat sedemikian rupa turun ke sini. Nah, yang ini bagian ini ada di luar, yang atas ini nyantol ke bodi biar nggak jatuh, dan yang bawah kedorong buat dudukan platnya seperti ini ya. Oke, itu untuk reviewnya ya, dan ini tips yang terakhir, bagian yang paling inti. Pertama, saya menggunakan sistem shock seperti ini, dual shock yang digeser ke belakang. Pertimbangan yang pertama adalah sebenarnya ini sudah terpasang mounting 5 cm ya. Ini mounting dari ARM Arumi 5 cm, mounting aman yang sejauh ini. Dan rencana itu, rencana pertama, mounting ini akan saya mundurkan menjadi 10 cm. Otomatis nanti shocknya akan turun lagi, dan saya tidak mau seperti itu karena itu kurang enak dilihat. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membuat sistem shock seperti ini ya. Pertimbangan selanjutnya untuk shock seperti ini, untuk kalian kalau mau lepas ban, ganti ban, ataupun ganti variasi shock itu lebih mudah ya. Kalau ganti shock cuma tinggal bongkar atas bawah, kalau lepas ban cuma tinggal bawahnya ini dibongkar lalu digeser, nanti bannya bisa keluar kok. Sebelumnya ya bagian ini udah keluar dulu. Itu lebih mudah daripada kalian membuat dual shock dengan sistem yang sama standar bawaan pabrik ya, turun seperti ini. Kalau kalian ganti ban itu repot, nanti harus bongkar bodi dulu. Untuk selanjutnya, untuk bawaan shock ini, untuk sistem shock ini, kalian, saran saya ataupun ini emang harusnya kalian hanya bisa memilih ukuran setidaknya 280 mm ya, atau 28 cm, karena kalau kalian memilih lebih panjang dari itu, otomatis motor kalian akan lebih tinggi, karena ini sudah tertambah menggunakan dudukan yang tadi ya. Otomatis jarak ininya menjadi kurang ideal kalau menggunakan shock yang ukuran standar 33 ataupun 31 mungkin ya. Jadi saran saya ini hanya 28, dan untuk pembandingannya saya sudah pernah membandingkan ukuran 28 ini, motor ini disandingkan dengan Vario yang standar asli. Ini motor ini masih lebih tinggi daripada motor yang asli sebelum double shock. Jadi otomatis menggunakan shock 28 cm ini aja sudah lebih tinggi, apalagi kalian kalau mau menggunakan ukuran panjang shock yang lebih dari itu akan lebih tinggi lagi. Tapi itu selera kalian, mau lebih tinggi ya silakan. Kalau saran saya, kalian hanya bisa menggunakan ukuran 28 cm. Dan kalau kalian menggunakan ini, saran saya tetap kalian harus wajib pasang mounting setidaknya 4 atau 5 cm. Kalau kalian tidak pasang mounting, nanti shocknya ini tingginya itu harus maju, dan itu akan mendorong lagi untuk motor lebih tinggi. Kalaupun itu ukuran 28 cm ya, itu pasti akan lebih tinggi lagi, soalnya ini kan sudah hampir tegak lurus. Kalau ini saya dudukan lasnya, ini saya dorong lagi, ini tingginya sama ya, soalnya rangkanya ini miring seperti ini. Beda kalau rangkanya lurus seperti ini kalau didorong nanti bisa turun, soalnya ini rangkanya miring seperti ini ya. Jadi ini kalau diputar ini sama aja. Nah seperti itu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.